sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding. Terima kasih Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, Ahok sudah mencabut banding yang diajukan pada tanggal 22 Mei dan tidak sampai hitungan jam banding tersebut telah dicabut yang diwakilkan oleh keluarga Ahok yaitu istri dan adik perempuannya. Berikut adalah pernyataan istri Ahok Veronica Tan dalam konversi pers terkait pencabutan banding tersebut. Kami sebagai keluarga memutuskan untuk tidak banding. Bapak meminta saya untuk membacakan surat ini kepada semua. Rumah Tahanan Depok, Minggu 21 Mei 2017. Kepada para relawan dan pendukung Ahok yang saya cintai, semua mereka yang telah menjalankan proses demokrasi dimanapun berada. Saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami. Saya mau berterima kasih kepada saudara-saudara yang terus mendukung saya dalam doa. Kiriman bunga, makanan, kartu ucapan, surat, buku-buku, bahkan dengan berkumpul menyalakan lilin. Saya tahu tidak mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini, apalagi saya. Tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini. Jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara. Pemirsa, Ahok sudah mencabut banding, lantas mau apa lagi setelah ini? Kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Komite Relawan Nasional Indonesia, Basri BK. Selamat malam, Pak Basri. Kemudian ada pakar hukum pidana, Frans Hendra Winata. Selamat malam, Pak Frans. Saya ke Pak Basri terlebih dahulu. Pak Basri, Ahok sudah mencabut banding, pun sudah mengajukan pengunduran dirinya sebagai gubernur. Mengapa masih ada aksi demonstrasi? Kalau kita melihat teman-teman relawan, ini bukan relawan saja, tapi elemen masyarakat juga, elemen masyarakat Jakarta, bahwa melakukan aksi ini adalah bagaimana memperjuangkan suatu nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Jadi bukan dalam konteks yang sempit dilihatnya ini. Dan ini adalah suatu spontanitas ya dari masyarakat, khususnya juga relawan-relawan Baja, Basuki Jarot, ini melakukan suatu aksi-aksi untuk menuntut kebenaran dan keadilan dari aspek hukum. Kita lihat bahwa persoalan ini kan terlalu bernuansa politik lebih kental daripada aspek politiknya. Dan sekarang sudah di ranah hukum dan ini memang proses hukum tetap bisa berjalan. Dan ini juga kita lihat bahwa semua aspek ini juga bukan batasannya dari relawan Baja atau masyarakat Jakarta, tapi ini sudah menjadi sorotan atau simpatiknya masyarakat dunia tentang kasus Ahok ini sendiri. Dan ini adalah suatu fenomena baru yang memang kita juga harus menjadi
perhatian penuh persoalan ini gitu loh. Jadi kita harus bisa menempatkan aspek ini dari aspek hukumnya, dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Oke, jadi Anda mempertanyakan nilai keadilan dalam vonis yang dijatuhkan kepada Ahok? Ya, kita lihat bahwa kalau kita lihat dari tuntutan JPU-nya dengan keputusan hakim, ini kelihatannya ada hal yang tidak biasa dari aspek tuntutan dan keputusannya. Oke. Dan ini juga menjadi bahan-bahan analisa kita dari mana dari proses itu kita lihat timbulnya promosi-promosi dari hakim untuk posisi-posisi tertentu. Oke. Dan ini menjadi suatu bahan pemikiran masyarakat gitu loh. Ada Mengapa? kong kali kong di balik vonis Ahok menurut Anda? Ya, kita bukan melihatnya di aspek itu, tapi indikasi gejala itu menggelitik masyarakat untuk menilai dan mengkaji aspek itu. Oke, baik. Pak Frans, boleh ditanggapi? Saya kira saya bicara di sini sebaiknya dari segi hukum saja, jangan dari segi politiknya. Karena saya kesatu bukan politisi, saya lebih sebagai akademi. Jadi silahkan tanya mengenai Oke. hal-hal yang Ini berhubungan saja, dengan hukum saja. Pak Frans, banding dicabut. Apa ini bisa jadi strategi untuk PK? Ya, tentunya yang paling tahu adalah yang bersangkutan kan, dengan penasihat hukumnya. Yang paling tahu, saya tidak tahu, jadi saya tidak kompeten untuk menjawabnya. Tapi sekarang hak untuk tidak banding atau hak untuk banding itu sama pentingnya menurut saya. Tentunya ada alasan-alasan di balik itu semuanya. Keluarga yang bersangkutan maupun penasihat hukumnya tentunya punya alasan. Dan yang mana jangan ditanyakan kepada saya sekali lagi, tapi kepada yang bersangkutan dan kepada penasihat hukumnya. Oke, Sekarang yang seperti baik apa itu. mekanisme untuk peninjauan kembali sebuah kasus ini, Pak? Jadi biasanya itu suatu kasus itu kalau suatu perkara itu kalau sudah berkekuatan hukum tetap atau sering dikatakan dalam istilah bahasa Belanda atau istilah hukum sebagai putusan yang inkracht van geweest itu berkekuatan hukum tetap, jadi tidak bisa dibanding dikasasi lagi. Nah, sejak itulah putusan pengadilan yang sudah tidak dibanding dan berkekuatan hukum itu bisa diajukan PK tanpa batas waktu tertentu. Oke, kalau untuk mengajukan PK, apakah harus mengajukan bukti-bukti baru seperti itu, Pak? Tergantung bagaimana PK yang disampaikan kepada Mahkamah Agung. Dalam kasus Basuki Cahayapurnama ini, kasus penistaan agama, bagaimana mekanismenya, Pak Frans? Ada 3 hal yang bisa diajukan ke PK secara prosedural katakanlah, yaitu terdapat keadaan baru yang sering dikatakan sehari-hari sebagai bukti-bukti baru atau novum. Kedua tentunya adanya terdapat satu kenyataan di mana telah terbukti dalam perkara itu ada keadaan sebagai dasar untuk membuat putusan itu bertentangan antara satu dengan lain. Jadi pertimbangan-pertimbangan hakim itu dianggap ada pertentangan-pertentangan di dalam putusan-putusan hukumnya. Oke, pertimbangan hakim ada Yang pertama pertentangan. tadi adalah keadaan baru ya, yang menimbulkan dugaan kuat bahwa keadaan itu pada waktu itu terdapat bukti-bukti misalnya ketika berlangsung itu tidak ada buktinya dan sekarang ketemu misalnya, itu novum itu. Ya. Dan yang ketiga tentunya yang kedua tadi sudah saya sebutkan adanya pertentangan di antara pertimbangan-pertimbangan hakim itu yang satu dengan lainnya berseberangan gitu. Dan ketiga adanya suatu kekhilafan dari hakim. Atau ada satu kekeliruan yang nyata dari hakim itu di dalam membuat putusan itu. Oke. Itulah hal-hal yang bisa dikemukakan di dalam satu peninjauan kembali. Oke, Pak Frans, pencabutan banding ini menurut dari kuasa hukum dilakukan karena majelis hakim mengesampingkan saksi yang dihadirkan oleh pihak terdakwa saat ini menjadi terpidana. Menurut Anda apakah itu alasan yang logis atau? Bisa saja penasihat hukum mengemukakan alasan-alasan tersebut. Dan tentu dimasukkan saja dengan 3 keadaan tadi. Apakah termasuk itu atau tidak dengan tadi yang disebutkan itu. Dan saya tidak tahu mengenai itu, tapi baru dengar sekarang saya. Oke, dalam contoh kasusnya, pada saat terpidana atau tervonis mencabut banding yang saat sidang vonis dibacakan itu dengan sangat jelas mengatakan akan mengajukan banding, tiba-tiba mencabut. Sejauh ini, apa yang menjadi pemicunya? Sejauh kasus-kasus di Indonesia yang terjadi? Ya, saya kira
saya tidak mau berspekulasi mengenai itu. Tentu ada sebab-sebab itu kan. Nanti ditanyakan saja kepada pendukung-pendukungnya atau orang-orang yang tahu mengenai ini semuanya. Tapi saya sendiri tidak tahu alasan yang melatar belakang ini. Saya tidak tahu dan saya pikir harus ditanyakan kepada yang bersangkutan, keluarga maupun penasihat hukum. Saya kira paling cocok itu. Oke, Pak Basri, Anda menilai bahwa di sini ada nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang harus dipertanyakan. Kemudian kasus ini erat dengan unsur politik di dalamnya. Apakah menurut Anda pencabutan banding ini salah satu disebabkan oleh hal tersebut? Kami akan membahasnya selanjutnya. Berikut tetap bersama kami di Newsman.